Halo semeton pajak, selamat datang di podcast Kecak. Keseruan cerita pajak. Dalam kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya, Pandu Diatmika, penyuluh pajak Kanwil DJP Bali. Pada podcast Kecak kali ini, kita akan mencoba membahas terkait barang yang mungkin disukai oleh emak-emak nih, semeton pajak. Nah, ada ungkapan diam itu emas. Tapi kalau melihat itu senang gitu ya. Diam-diam ini harga emas beberapa hari terakhir ini meningkat terus nih. Nah, kalau semeton pajak perhatikan di media sosial, di berita ekonomi mungkin ya ada berita harga emas Antam cetak rekor hari ini. Ya, kemudian harga besoknya cetak lagi. Besoknya cetak rekor lagi, harga tertinggi. Nah, itu mungkin kalau pikir-pikir kenapa ya mungkin harga emas itu tiba-tiba dalam beberapa hari terakhir ini meningkat terus nih. Ya. Nah, semeton pajak kita tidak akan membahas terkait dengan kenapa harga emas itu meningkat. Nah, pada edisi kali ini kita akan mencoba ngobrol banyak, mengupas tuntas terkait dengan aspek pajak pedagang emas. Jadi di sisi aspek perpajakannya. Nah, mungkin semeton pajak masih ada yang belum tahu atau mungkin lupa, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, yang mana pada PMK 48 Tahun 2023 ini mengatur tentang bagaimana aspek perpajakan terkait dengan pedagang emas. Nah, pada edisi kali ini kita akan coba mereview atau reminder kembali, mengingatkan kembali kepada semeton pajak semua, siapa sih yang kewajiban dari pedagang emas, berapa sih tarif untuk PPh, kemudian apakah pedagang emas wajib dikukuhkan sebagai PKP, nah kemudian berapa sih tarif pemungutan untuk PPN perdagangan emas. Nah, kemudian mungkin untuk penyerahan emas perhiasan, emas batangan, nah itu seperti apa. Nah, mungkin selama 30 menit ke depan kita akan coba mengupas tuntas bersama narasumber yang sudah sangat paten terkait dengan perdagangan emas. Nah, dalam podcast kali ini saya juga sudah bersama Mas ya. Di samping kanan saya ada Mas Teddy. Halo semeton pajak, apa kabarnya? Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Jojo. Jadi Mas Teddy dan Mas Jojo mungkin sudah beberapa kali tampil di podcast Kecak kali ini. Beliau adalah fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bali. Nah, Mas Teddy, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Madu sehat semua. Mudah-mudahan semeton pajak pada kesempatan kali ini juga sehat-sehat ya. Ya, Mas Jojo? Sehat juga Pandu, semoga semua juga dalam sehat. Karena kesehatan adalah harga yang paling berharga salah satunya. Betul sekali Mas Jojo. Jadi siap ya berbagi kepada semeton pajak terkait dengan aspek pajak pedagang emas. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Baik. Penjelasan kita kali ini. Langsung saja Mas Teddy dan Mas Jojo dan semeton pajak semua. Mungkin ada semeton pajak nih yang belum tahu terkait dengan PMK nomor 48 tahun 2023. Nah, mungkin boleh dijelaskan kepada semeton pajak semua, PMK 48 2023 ini mengatur apa saja, kemudian ini kapan sih berlakunya nih Mas Jojo? Mungkin Mas Jojo bisa bantu jelasin ke semeton pajak. Oke, jadi ketika kita bicara PMK 48 2023, maka kita akan bicara tentang perlakuan PPh dan PPN-nya. Ada kewajibannya. Bagaimana PPN-nya, bagaimana PPh-nya. Betul. Jadi jika ada ruang lingkupnya, nanti kita akan bicara tentang pabrikan emas. Ada pabrikan emas di situ, kemudian ada pedagang emas, eceran. Ini biasanya yang banyak di pasar-pasar atau di toko-toko emas gitu yang sampai dengan menjual ke konsumen terakhir. Ya. Dan juga kita bicara tentang pengusaha emas yang melingkupi semuanya. Nanti setelah itu juga ada jasa-jasa terkait emas, biasanya kalau ada di sepuh atau jasa untuk membuat desain. Kalau perhiasan emas kan ada dibuat desainnya, ada bukan jasa. Mungkin seperti itu. Dan juga emas yang ini juga terkait banyak ya. Kita akan bicara juga tentang emas batangan,
ada perhiasan yang dari emas, ada perhiasan yang sebagiannya emas, sebagiannya bukan, ada juga perhiasan yang sama sekali gak ada emasnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, itu diatur di PMK 48 tahun 2023 ya. 48 2003 bicara tentang itu nanti ya. Iya, betul. Baik. Tadi Mas Jojo menyebutkan ada beberapa istilah Mas Jojo ya. Ya. Ada istilah emas perhiasan, kemudian ada pabrikan emas, kemudian pedagang emas. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan definisi atau pengertian biar semeton pajak semua bisa lebih clear gitu. Kalau kita bicara emas perhiasan, maka kita bicara tentang perhiasan yang bahan bakunya bisa seluruhnya dari emas. Saya sempat disinggung sebentar nih. Bisa juga dia gabungan antara emas dan emas, mungkin ada emas dan perak digabungkan atau seperti apa. Kemudian ada juga perhiasan yang tidak sama sekali mengandung emas. Berarti kategorinya perhiasan. Iya, tapi kategori emas sempurna. Jadi ada batu permatanya, ada perhiasan lainnya seperti itu. berarti tidak semata cuma emas doang ya, Iya, Mas di Jojo PMK ya. ini agak luas ketika bicara tentang perhiasan, Pak. Berarti ada perhiasan emas, ada emas, meskipun itu sebagian emasnya tetap juga didefinisikan sebagai emas perhiasan ya. Iya. Ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang pabrikan. Pabrikan adalah pengusaha yang memang memproduksi dalam skala besar perhiasan emas nih. Kemudian biasanya nanti akan dijual ke pedagang-pedagang emas ya. Biasanya kalau pabrikan jarang yang jual langsung eceran ke konsumen akhir. Konsumen akhir ya. Nah, karena dia nggak jual konsumen akhir, maka penyerahannya kan ke pedagang emas ya. Emasnya, betul. Pedagang emasnya ini, pedagang emas nih sebagai pihak selanjutnya yang nanti akan menjual ke konsumen terakhir. Seperti itu ya. Nah, kemudian konsumen terakhir ada seperti kita nih, ketika kita datang ke toko emas, kemudian kita beli emas. Nah, itulah konsumen terakhir ketika beli emas. Jadi kalau definisi pedagang emas itu mungkin bisa juga distributor ya Mas Jojo ya, Ya. bisa distributor, bisa pedagang besar maupun pedagang eceran ya. Tapi kalau pabrikan emas perhiasan itu mungkin fokusnya itu di memproduksi ya, memproduksi Dan emas tidak perhiasan menjual ya. ke konsumen akhir. Mungkin ada yang menjual cuma tidak banyak ya, tidak banyak ya. Porsinya nggak banyak. Karena fokusnya itu di memproduksi. Kalau pedagang emas, nah itu mungkin baru jual belinya. Dia tidak memproduksi tapi lebih banyak membeli kemudian menjual kembali gitu ya. Nah kemudian mungkin sekarang ke Mas Teddy nih Mas Teddy. Yuk. Jadi mungkin singkat cerita misalnya saya seorang pedagang emas nih, emas perhiasan nih. Kira-kira secara umum kewajiban pajak saya apa saja Mas Teddy? Nah, baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk emas ini kan memang diatur di PMK nomor 48, Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023. Jadi kalau kondisinya memang sebagai pedagang emas perhiasan gitu ya. Nah, kewajiban perpajakan itu ada dua. Ada dua. Sesuai yang diatur di PMK 48 tersebut. Apa saja Mas Teddy? Pajak penghasilan, kemudian juga pajak pertambahan nilai, gitu ya. Nah, untuk PPh sendiri, ya PPh-nya itu dikhususkan untuk pabrikan atau pedagang, gitu ya. Dan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak itu mengacu ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pasal 32A gitu ya. Kemudian untuk PPh-nya dia wajib memungut PPh yang namanya PPh pasal 22. PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu sebesar 0,25% gitu ya. Dari harga jualnya harga ya. jual gitu. Dari harga jual ini PPh-nya untuk pabrikan atau pedagang gitu ya. Jadi pabrikan dan juga pedagang emasnya itu punya kewajiban untuk memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, seperti itu. Berarti semeton pajak ketika nanti posisinya sebagai pedagang emas, pedagang emas perhiasan, Ya. nah itu baik pabrikan maupun pedagang itu ada kewajiban untuk melakukan pemotongan namanya PPh 22 Mas Teddy PPh ya. pasal 22, lebih tepatnya pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan ya. PPh Jadi pasal 22. pemungutan PPh 22 karena pedagang emas atau pengusaha yang terkait dengan di aktivitas emas ini ditunjuk sebagai pihak lain ya, pihak lain di kalau tidak salah di pasal 2 ya semeton pajak, pasal 2 PMK 48. 48-nya sendiri itu ditunjuk sebagai pemungut gitu Pemungut. ya, yang bertugas untuk memungut, kemudian nanti menyetor dan juga melaporkan PPh pasal 22. PPh pasal 22 dengan tarif Besarnya 0,25 dari harga jual. Itu apa semua dipungut? Nah, ini ada pengecualian semeton pajak semua. Pengecualiannya itu untuk penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir.
Jadi semacam kita ini yang misalnya membeli, atau ibu-ibu, emak-emak itu yang membeli Di toko emas. perhiasan di toko emas gitu ya. Kan kita ketika konsumen akhir itu kan dikonsumsi sendiri tuh, Ya. tidak dijual kembali gitu ya. Maksudnya memang Memang tidak pembelinya bukan usahanya jual beli emas ya. usahanya jual beli emas seperti itu. Jadi itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Nggak dipotong berarti ya. Nggak dipungut pasal 22 dari tempat kita membelinya itu gitu ya. Berarti kalau emak-emak nih beli emas di Jangan- toko emas nih, Jangan Iya. khawatir ya. ya, tidak. jadi nggak usah khawatir sentuhan pajak. Karena nggak dipotong. Kalau memang itu merupakan konsumen akhir, tidak untuk dijual kembali, jual beli maksudnya kan. Iya, Jadi seperti untuk itu. penyerahan emas perhiasan ke konsumen akhir itu akhir. tidak dipungut PPh 22. Betul. Jadi ya pembeliannya harga biasa aja, harga normal gitu, nggak ada pemungutan PPh pasal 22 lagi seperti itu. Kemudian yang satu lagi yang tidak dikenai PPh pasal 22 ini adalah yang sudah dikenai PPh final. Oh, Itu iya. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, itu mengacu kepada peraturan pemerintah yang ininya nomor 23 tahun 2018. Istilahnya kita sebut itu UMKM gitu ya. UMKM, atau juga yang sudah memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 gitu. Itu jadi dikecualikan apabila memang nanti membeli gitu ya, tidak dipungut PPh pasal 22 gitu. Jadi untuk UMKM yang memang Setengah persen tadi ya. omset, yang omsetnya masih di bawah 4,8, yang PPh-nya final 0,5%, kemudian juga yang sudah punya surat keterangan bebas untuk bebas pemungutan PPh pasal 22. Nah, itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan emas gitu ya. Baik, mungkin yang saya tangkap nih Mas Edi, berarti untuk semutan pajak semua, mungkin yang berprofesi atau memiliki usaha pedagang emas perhiasan, nah intinya itu memiliki kewajiban PPh 22 memungut sebesar Betul. 0,25. Namun dari pemaparan Mas Edi tadi ada 3 pengecualiannya. Yang pertama itu adalah ketika penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir. Yang kedua itu ketika penyerahan emas itu kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan PP 55 ya. 55, Dulu PP 23 ya. PP 23. Nah, kemudian yang ketiga ada pengecualian ketika WP memiliki SKB ya, SKB pemotongan PPh 22. pasal 22. Jadi 3 subjek itu tidak dilakukan pemotongan PPh 22 ya Betul. ketika penyerahan emas perhiasan. Betul. Selain yang 3 itu berarti harus memungut Iya, PPh harus 22 memungut sebesar PPh 0,25. Nah, dari itu harga jual. aspek PPh ya Mas, semutan Iya. pajak. Nah, kalau aspek PPN-nya seperti apa Mas Edi? Untuk aspek PPN-nya itu juga dibagi dua nih. Ada untuk PKP pabrikan gitu ya, di pengusaha kena pajak yang pabrikan, dan juga untuk yang pedagang gitu. Jadi ada 2 aspek, di mana untuk yang pabrikan ini wajib memungut PPN gitu ya. Jadi diwajibkan untuk memungut PPN dengan besaran tertentu gitu. Dengan besaran tertentu, yaitu tarifnya adalah 1,1% gitu ya dari harga jual. Untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang seperti itu. Jadi 1,1%. Itu kan bisa dibilang tarif efektif gitu ya, dengan besaran tertentu jadi 1,1%. Nanti mungkin bisa kita spill sedikit untuk ini gimana cara mendapatkan 1,1%-nya itu ya, dikalikan harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya atau kepada pedagang. Itu untuk PKP pabrikan. Kemudian yang kedua adalah tarifnya tadi 1,1% harga jual. Nah, yang satu lagi tuh tarifnya adalah 1,65% gitu ya. 1,65% dikalikan harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir. Gitu. Jadi pabrikan juga boleh nih menjual kepada konsumen akhir. Cuma dibedakan untuk pengenaan PPN-nya gitu. Kalau untuk ke pabrikan lainnya atau ke pedagang emas itu tarifnya adalah 1,1% kali harga jual. Namun kalau untuk langsung ke konsumen akhir itu tarifnya 1,65% dikalikan harga jual, seperti itu. Nah, itu tadi untuk aspek PPN penyerahan emas perhiasan Ya, untuk PKP pabrikan emas. pabrikan. Nah, kalau dari PKP pedagang emas, Kalau untuk pedagang emasnya sendiri itu tetap diwajibkan untuk memungut PPN gitu ya, dengan besaran tertentu juga, kayak gitu, besaran tertentu. Nah, tarifnya itu adalah 1,1% dikalikan harga jual untuk penyerahan emas kepada
pedagang lainnya dan konsumen akhir. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi, dalam hal PKP tersebut memiliki faktur pajak lengkap gitu ya atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pada saat pembelian emasnya gitu ya untuk PKP pedagang itu dia punya faktur pajak. Faktur pajak standar Iya, lengkap faktur ya. pajak standar, faktur pajak lengkap sebagaimana diatur oleh di Per 11 tahun 2025 gitu. Atas perolehan emasnya itu nanti tarifnya 1,1% dari harga jual. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tidak punya faktur pajak lengkap nih? Baik. Nah, itu tarifnya beda lagi. Oh, dibedakan Mas Beda ini. lagi, tarifnya itu adalah 1,65% gitu ya atas penyerahan emas perhiasan gitu ya kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal tidak memiliki faktur pajak atau dokumen lainnya seperti itu pada saat perolehan emas. Kemudian, nah untuk konsumen akhir ini sangat dimanjakan dengan tarif gitu ya. Dia tarifnya tuh kenanya 0% gitu. 0% ya. Iya, kalau untuk ini tadi konsumen akhir itu yang tidak punya faktur pajak itu 1,5% penyerahannya. Kalau untuk yang punya faktur pajak 1,1%. Nah, untuk yang 0% itu untuk ke pabrikan gitu. Jadi 0% dari harga jual atas penyerahan emas perhiasan gitu ya, penyerahannya kepada pabrikan. Berarti kalau ada penyerahan emas itu ke pabrikan, ada mungkin pabrikan, ada emas betul. dilebur kembali untuk supaya menjadi emas model baru gitu ya. itu, ya. Penyerahan ke pabrikan itu 0% ya. Iya, jadi misalnya ada konsumen akhir yang menjual gitu ya kepada pedagang tersebut, kemudian nanti mungkin modelnya itu sudah lama gitu ya, dilihatnya itu kurang bagus gitu, nggak eye catching gitu seperti itu. Nah, nanti dari pedagang itu menyerahkan lagi kepada pabrikan gitu ya. Nah, itu penyerahannya itu tidak kena PPN. PPN-nya 0%. 0% ya. Seperti itu untuk ininya. Baik, mungkin kita rangkum sedikit ya Mas Teddy ya. Ya. Nanti apa yang tadi Mas Teddy sampaikan terkait dengan aspek PPN dari penyerahan emas perhiasan itu ada dua. Ketika yang menyerahkan itu adalah pabrikan ya, pabrikan, maka tarifnya ada dua. Ya. Itu 1,1% dan 1,65%. 1,1% itu apabila pabrikan menyerahkan ke pabrikan lain atau ke pedagang emas lainnya. Nah, iya. itu kena PPN 1,1. 1,1. Kena tarif 1,65 apabila pabrikan itu menyerahkan ke konsumen akhir. Konsumen akhir. Nah, itu aspek PPN untuk penyerahan emas perhiasan dari PKP pabrikan di Satuan Pajak. Nah, tadi ada juga disampaikan ketika penyerahan emas perhiasan, nah diserahkan oleh pedagang emas, itu juga dibedakan menjadi dua ya tarifnya. Ada tiga malah ya, ada tiga ya. Pertama itu ketika menyerahkan kepada konsumen, ke konsumen, namun tidak punya pada saat pembelian itu tidak punya faktur pajak lengkap ya. Ketika membeli emas perhiasan itu tidak punya faktur pajak lengkap, maka ketika menjual, nah itu pedagang emas perhiasan harus memotong 1,65. Kalau pedagang emas perhiasan itu pada saat membeli memiliki faktur pajak lengkap, ketika menjual, nah itu memakai tarif 1,1%. Dan ada tarif 0% ketika nanti ada penyerahan ke pabrikan emas ya, pengembalian ke pabrikan. Nah, oke, lengkap di Satuan Pajak. Tadi sudah dijelaskan aspek pajak terkait dengan emas perhiasan ya, mulai dari PPh dan PPN-nya. Nah, kemudian berikutnya ini mungkin ke Mas Jojo ya, bagaimana kalau penyerahannya itu udah emas batangan? Nah, apakah sama kewajiban perpajakannya Mas Jojo? Tadi kita bicaranya emas perhiasan ya. Iya, emas perhiasan. Cincin, kalung, gelang gitu. Nah, sekarang kan bergeser ke emas batangan nih, yang biasanya sekarang lagi tren untuk dijadikan saving. Yang 5 gram, terus mulai ada 1 gram, terus ada mulai yang 0,0 itu ya. Kadang 0,01 juga ada itu ya. Atau kecil sekali. Jangan-jangan Mas Jojo ini karena tanggal muda nih, jangan-jangan kemarin baru ngambil emas ini ya, emas antam ini ya. Jadi ketika dia bicara emas batangan, maka PPh pasal 22-nya, ketika PPh tetap ada seperti tadi emas perhiasan, PPh pasal 22 itu tetap 0,5%. Kecuali habis sama lagi tadi konsumen akhir sama ke yang memiliki SKB atau memiliki surat keterangan menggunakan PP 55 yang 0,5%. Pembelinya. Kalau pembelinya itu dia, saya kewajiban pajak saya pakai 0,5% nih, saya sebagai pembeli, saya biasanya melaksanakan kewajiban pajaknya pakai 0,5%, maka ketika dia beli emas tidak dipotong dua-dua. Karena kewajiban pajaknya udah final nanti dengan 0,5% dari omset.
Ya kalau ini kita bicara PPh-nya ya. Ya. PPh-nya tadi pengecualian sama kepada konsumen akhir, kepada yang memiliki SKED PP 55, kepada yang punya SKB pasal 22 itu nggak dipotong 22. Di luar itu dipotong 0,5%. Mungkin ada Maaf, dipotong 2,5%. 0,25%. Itu bicara di PPh. Iya. Kemudian PPh-nya. ketika kita bicara PPN, nah Mas Batangan ini dibagi dua tuh, emas batangan yang menjadi cadangan devisa negara itu dari awal memang bukan non BKP, maka tidak ada PPN-nya. Yang kedua, emas batangan yang itu tidak dipungut. Sebenarnya tidak dipungut PPN emas batangan ini selama ada 3 ketentuan nih, kadarnya 99,9%. Ya. Itu ada dibuktikan dengan sertifikat ya Pandu ya. Iya, ada iya. sertifikatnya. Kadarnya ada sertifikatnya gitu Iya, ya. Bahwa memang kadarnya itu 99,99%. Iya. Hampir murni gitu ya, hampir sempurna gitu. Mungkin tadi ada sedikit kelewat Mas Dedi dan Mas Jojo. Jadi tadi Mas Jojo sudah menyebutkan itu hampir sama ya dengan emas perhiasan. Jadi untuk aspek PPh dari penyerahan emas batangan, nah dari pabrikan maupun dari pedagang emas itu harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25, namun terdapat beberapa pengecualian. Ada 3 pengecualian. Kalau di emas perhiasan itu sudah disebutkan ada 3. Nah di emas batangan ini mungkin ada nambah 1 ya tadi ya, mungkin kelewat ya semeton pajak. Itu ada ketika nanti penyerahannya kepada Bank Indonesia ya Mas Teddy ya. Iya betul. Nah kepada Bank Indonesia. Kepada Bank Indonesia. Atau satu lagi ketika ada penyerahan emas batangan melalui pasar fisik. Pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan perdagangan berjangka komoditi semeton pajak. Jadi itu yang membedakan emas perhiasan dan sama yang emas batangan ya. Nah terkait dengan PPN-nya itu ya memang kalau untuk emas batangan ketika nanti keperluannya untuk cadangan devisa, untuk kepentingan cadangan devisa negara itu sudah jelas ya semeton pajak dari awal BKP di Undang-Undang PPN ya pasal 4A ayat 2 huruf D kalau tidak salah. Nah itu memang dikategorikan sebagai bukan barang kena pajak ya. Non BKP ya. Nah kalau selain untuk kepentingan untuk cadangan devisa negara itu dia mengikuti PP 49 ya. Di sana ada fasilitas tidak dipungut PPN semeton pajak asalkan ada memenuhi beberapa kriteria itu ya, bahwa bentuknya emas batangan, bentuknya memang harus emas batangan, ada bentuknya cincin walaupun 100% itu nggak bisa ya, bisa. Harus emas batangan. Yang kedua itu memang harus 99 kadarnya ya 99,99 hampir 100% ya, hampir 100%. Kemudian juga itu dibuktikan harus dengan sertifikat, harus ada sertifikat ya. Kalau di Antam kan pasti ada ya, betul. Baik kayak yang Serti I atau yang masih yang lama. Betul. Nah ini juga tadi mungkin ada yang kelewat juga untuk PPh pasal 22-nya itu sifatnya kan tidak final ya berarti ya. Tidak final. Kredit pajak jadinya. Jadi kredit pajak gitu dalam SPT tahunan bagi yang pembeli dipungut ya, pembelinya ya. Pembelinya. Jadi nanti pada saat beli gitu kan nanti SPT tahunan atas pemungutan PPh pasal 22 yang sebesar 0,25% itu bisa nanti semeton pajak kreditkan nanti terhadap PPh terutang di itu makanya yang tadi kena final 0,5% dari awal nggak dipungut karena kan kalau 0,5% dia nggak bisa menggunakan kredit ya karena kan udah final 0,5%. Nanti malah bingung ya Mas Jojo ya. Makanya kalau yang tadi dikecualikan tuh ketika saya pakai PP 55 kewajiban pajak 0,5% dari omset ya nggak usah dipotong berarti karena memang kan tadi yang jadi sifatnya kredit pajak tadi kan ya. Iya biar nanti nggak jadi double gitu ya harus bayar PP 55-nya yang 0,5% tapi juga pada saat pembelian nanti dipungut PPh 22 jadi kan nanti double gitu, jadi salah satu aja yang digunakan gitu ya. Jadi ketentuannya juga sudah jelas ya, berarti ketika nanti WP menggunakan SK PP 55 berarti tidak dilakukan pemungutan PPh 22. Iya betul. Oke, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan PPN ya, PPN keduanya berarti emas perhiasan sudah, emas batangan juga sudah. Nah tadi kan beberapa kali sudah disebutkan ada PPN, berarti kalau pedagang emas itu wajib dikukuhkan sebagai PKP atau tidak? Atau sama seperti usaha lainnya, dia wajib PKP ketika di atas ambang batas 4,8. Nah seperti apa nih Mas Teddy atau Mas Jojo nih? Di PMK 48 itu kebetulan diatur di pasal 13-nya ya semeton pajak. Itu untuk wajib pajak pedagang emas perhiasan itu memang wajib dikukuhkan sebagai PKP gitu ya. Itu yang perlu ditekankan adalah sama sekali tidak memandang batasan peredaran usahanya atau omsetnya seperti itu. Jadi walaupun misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 itu tetap
wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu. Jadi amanatnya seperti Memang itu. diamanatkan untuk jadi pemungut Iya, PPN ya. Pemungut, jadi memang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu. Jadi nanti untuk bisa memungut PPN atas penjualan emas perhiasan tersebut gitu. Jadi tidak memandang dia itu omsetnya masih di bawah 4,8 atau sudah di atas 4,8, itu memang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu ya. Itu diatur di pasal 13. Di mana yang bunyinya itu pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal 12 ayat 1 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tetap berlaku bagi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi walaupun sebagai pengusaha kecil yang kita kenal biasanya sebagai UMKM, apabila UMKM-nya itu memang berusaha di bidang pabrikan ataupun pedagang emas itu wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Gitu. Jadi tidak memandang hal itu ya. Jadi kalau misalnya spontan pajak yang punya usaha emas kemudian juga belum omsetnya masih di bawah 4,8, itu memang wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Berarti di aturan sudah jelas ya Mas Edi ya. Berarti untuk pedagang emas itu memang wajib PKP ya, termasuk juga pengusaha kecil ya, sebagaimana diatur di pasal 13 PMK 48 tahun 2023. Iya. Baik, seperti itu spontan pajak. Jadi bagi spontan pajak yang usahanya pedagang emas perhiasan dan saat ini belum dikukuhkan sebagai PKP, maka kami ingatkan kembali bahwa ada kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.